Dalam waktu kurang dari sebulan berperang, Iran berhasil merusak aset militer Amerika Serikat senilai hampir 2 miliar dolar Amerika. Bukan hanya sekedar bangunan dan kendaraan, yang dihantam adalah jantung dari sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Radar, sensor, sistem intersepsi rudal. Dan kini, ada satu pertanyaan besar yang diam-diam menghantui Pentagon. Bagaimana cara membangun semuanya kembali kalau bahan bakunya dikuasai oleh negara yang menjadi pesaing utama Amerika Serikat? Negara itu adalah China. Dan ini bukan teori konspirasi, ini geopolitik yang sedang berjalan tepat di depan mata kita. Pada tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel memulai serangan ke Iran. Tapi yang terjadi berikutnya tidak sesuai dengan skenario yang diperkirakan banyak pengamat militer barat. Iran balik menyerang. Dan sasaran yang dipilih sangat presisi. Bukan pangkalan sembarangan, melainkan sistem saraf dari pertahanan udara Amerika Serikat di seluruh kawasan Timur Tengah. Di Qatar, radar peringatan dini ANFPS 132 di pangkalan udara Al-Udeid dihantam. Radar itu nilainya sekitar 1,1 miliar dolar Amerika. Satu rudal Iran langsung melubangi kemampuan Amerika Serikat untuk mendeteksi ancaman jarak jauh di seluruh kawasan. Di Uni Emirat Arab, komponen radar dari sistem pertahanan THAAD yang nilainya sekitar 500 juta dolar Amerika dilaporkan hancur. Di Kuwait, setidaknya 6 kubah komunikasi satelit di Camp Arif Jan rata dengan tanah. Setelah 4 hari pertama perang, Amerika Serikat telah kehilangan peralatan militer senilai mendekati 2 miliar dolar Amerika. Itu baru 4 hari. Belum dihitung kerusakan yang terus bertambah selama minggu-minggu berikutnya. Angka itu bukan sekedar statistik. Itu adalah tanda bahwa tameng yang selama ini dianggap tak tertembus, ternyata punya lubang yang sangat serius. Yang membuat situasi ini lebih berat, radar bukan sekedar alat. Radar adalah otak dari sistem pertahanan. Tanpa radar yang berfungsi penuh, setiap pencegat rudal yang ditembakkan menjadi lebih boros karena tidak akurat. Menurut analisis dari Payne Institute for Public Policy di Colorado School of Mines, Amerika Serikat terkadang harus menembakkan 10 hingga 11 pencegat hanya untuk menjatuhkan satu rudal musuh. Itu penghambur-hamburan persediaan dalam skala yang sangat cepat. Dan disinilah kita perlu bertanya, apa yang harus ada di dalam setiap radar canggih itu? Apa yang membuat sistem seperti THAAD dan ANFPS 132 bisa bekerja? Jawabannya membawa kita ke sebuah logam yang namanya masih asing bagi banyak orang. Namun, posisinya dalam peta geopolitik dunia ternyata sangat menentukan. Bayangkan sebuah mobil balap Formula 1 yang paling canggih di dunia. Kencang, mahal, penuh teknologi. Tapi ada satu baut kecil di sistem kemudi yang tidak bisa diganti. Dan satu-satunya pabrik yang memproduksi baut itu ada di tangan pesaing Anda. Itulah gambaran sederhana dari hubungan antara Amerika Serikat dan gallium hari ini. Gallium adalah logam lunak berwarna keperakan yang meleleh di suhu sedikit di atas suhu kamar. Fisiknya tidak mengesankan. Tapi ketika dipadukan menjadi senyawa seperti gallium nitride dan gallium arsenide, ia menjadi tulang punggung dari teknologi radar militer paling canggih yang dimiliki dunia. Radar AN-SPY-6 dan AN-TPS-80 yang digunakan Amerika Serikat misalnya bergantung pada gallium untuk antena dan komponen esensialnya. Tidak ada bahan pengganti yang efektif untuk aplikasi pertahanan ini. Menurut data dari United States Geological Survey yang diterbitkan pada Januari 2025, Cina memproduksi 99% dari seluruh gallium murni berkadar rendah di dunia. Bukan mayoritas. Bukan dominan, nyaris seluruhnya. Dan ketika Cina memutuskan untuk menutup keran ekspor pada Desember 2024, harga gallium di pasar internasional meledak. Pada Mei 2025, harga mencapai 687 dolar Amerika per kilogram, naik lebih dari 150% dibandingkan harga sebelum kontrol ekspor diberlakukan. Sejak